تتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة تتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabihi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wa 'allimna ta'wil warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma ya Fattah ya Fattah ya Fattah iftah qulubana binuri ma'rifatika. Allahumma ya alim ya alim ya alim alimna ma la na'lam. Seluruh keluarga besar Majelis Ta'lim HMF, Kak Rahma selaku pimpinan, ada Ibu Wahja Umroni sekeluarga, kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan dan kebaikan. Allah senantiasa mudahkan semua urusannya. Juga para ustadzat, para guru-guru, para pimpinan-pimpinan majelis yang mohon ridho saya tidak sebutkan satu persatu. Juga alhamdulillah jamaah semua yang hari ini menggunakan kerudung berwarna biru-biru seperti berada di tengah lautan cerah. Semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik pengurus dari Majelis HMF dan semuanya kita insya Allah dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada MC pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan waktu, yaitu Ibu Ummu Salamah, ya. Jamaah sekalian, ya rasanya udah lama banget gitu nggak kesini. Satu pertemuan ya? Oh 2 kali pertemuan. Iya 2 kali pertemuan saya nggak ke HMF karena ada udzur, ada halangan. Tapi alhamdulillah hari ini datang ke sini. Tapi bulan depan udah ditawakufin lagi. Hah? Iya, pengen sih nggak tawakuf ya. Tapi pertanyaan saya, kalau ada pengajian Ramadan siang-siang mau datang apa enggak? Itu dia. Kan siang-siang pengajian, kayaknya dikit yang datang. Udah nggak apa-apa, sama aja. Apalagi kita niatnya di rumah tetap mengaji ya. Kalau di sini ngajinya kitab fikih, tapi kalau di rumah ngajinya Al-Quran, karena Ramadan syahrul Quran, bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Bulan depan kita tawakuf sementara, tapi mudah-mudahan dengan ditawakufkan semangat kita nggak kendur untuk menyambut bulan Ramadan. Jamaah sekalian, sudah dibagikan tadi sama Kak Rahma amaliyah bulan Rajab ya. Emang kalau udah mulai ditawakufkan pengajian, sudah mulai ada yang mau mengadakan Isra wal Mi'raj, itu tandanya sebentar lagi masuk bulan Rajab. Rajab ya. Rajab ini adalah di antara bulan-bulan yang Allah muliakan. Udah terima lembarannya? Kalau nggak salah 1 Rajab itu masuknya tanggal 1 bulan Januari. Berarti tahun baruan. Tahun baru pergantian tahunnya itu 1 Januari 1 Rajab. Di mana Rajab adalah bulan yang Allah muliakan. Ya. Ada berapa bulan yang Allah muliakan? 4. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, saya jadi ingat pernah disabdakan bahwasannya in aratum rahah waqtal mauti wan najah minasyaiton wal khuruj ma'al iman fahtarimu hadhihi syuhuri kullah. Jadi Bu, kata Nabi gini, in aratum rahah waqtal mauti, kalau kau ingin rahah, tenang ketika meninggal dunia. In aratum rahah waqtal mauti, kalau kita pengen meninggal dunianya tenang. Wan najah minasyaiton, kemudian meninggal dunianya itu selamat dari tipu daya setan. Artinya meninggal kita dalam kebaikan, setan tidak melalaikan kita. Wal khuruj ma'al iman, meninggal dunianya membawa iman. Tuh. Pengen meninggal dunianya tenang, tidak sedang lalai dan membawa iman, kata Nabi, fahtarimu, maka muliakanlah kalian hadhihi syuhri kullah, bulan-bulan ini.
Apa yang dimaksud bulan-bulan ini? Bulan-bulan yang Allah muliakan. Ya, jadi muliakan bulan-bulan yang Allah muliakan. Kan inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Dalam Al-Qur'an Allah firmankan bahwa sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12, tapi minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dan 4 bulan itu adalah yang tadi, bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, besok bentar lagi kita mau masuk bulan Rajab. Kalau kalian, kata Nabi, pengen meninggal dunianya tenang, nggak dalam tipu daya setan, meninggalnya dalam iman, maka muliakanlah bulan-bulan yang Allah muliakan. Ya, caranya bagaimana? Pertama, bikasratis siyam, banyakin puasa. Puasa sunnah. Apalagi yang punya puasa qadha. Rajab, ayo bayarin. Ya, ingat nih, oh iya kemarin bolongnya 15 atau 20 hari gitu. Masya Allah. Mungkin sakit. Mungkin. Nah, ibu masih pada haid kan ya? Masih, Bu? Banyak yang geleng-geleng kok ini. Bikasratis siyam, banyakin puasa. Bikasratis siyam. Kemudian yang kedua, wazkuru khaliqal anam, perbanyak berzikir kepada Allah. Jadi bulan-bulan yang Allah muliakan jangan isi dengan kemaksiatan, jangan isi dengan kelalaian, tapi isi dengan perbanyak puasa-puasa sunnah. Besok nih Rajab, ya, kurang lebih semingguan lagi, lebih dikit ya. Nah itu, tapi ya kalau memang nggak usah nungguin nanti, dari sekarang kita sudah mulai meningkatkan amal-amal ibadah. Banyakin puasa sunnah, wazkuru khaliqal anam, sebut-sebut, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Nah, zikirannya apa? Nah, ini zikirannya udah ada lembarannya nih, dibikin sama Kak Rahmani. Ya, alhamdulillah. Pertama, doa. Ya, doa yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kamu masuk bulan Rajab, maka mintalah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Rajab. Berkah Rajab maksudnya apa? Banyak-banyak melakukan kebaikan. Wa Sya'bana, dan berkahkan kami juga di bulan Sya'ban. Kan masuk bulannya Rajab, Sya'ban, Ramadan kan? Berarti dia branding nih 3 bulan nih. Allahumma barik lana fi Rajaba, berkahkan kami di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan juga berkahkan kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, panjangkan usia kami sampai bulan Ramadan. Ngerasain lagi Bu Ramadan, Bu. Mudah-mudahan panjang umur kita, amin ya Rabbal alamin. Jadi kalau masuk Rajab, biar berkah kita minta sama Allah. Berkahnya apa? Nyiapin diri kita untuk meningkatkan amal-amal ibadah. Sya'bannya juga jangan lengah, biar semangat kita buat ibadah. Ramadan udah enak tuh, nanti tinggal menemukan lazzatul ibadah, lezatnya beribadah. Kenapa? Udah dilatih dari bulan Rajab. Ini doa nih, diajarkan oleh baginda Rasul. Ya, baca Bu, ntar pas begitu masuk 1 bulan Rajab, baca ini tiap hari habis sholat, baca ini. Yang kedua, di bulan Rajab istimewa. Kenapa? Karena Rajab itu kan inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri, kata Nabi, wa Ramadan syahrul ummati. Artinya Rajab itu bulannya Allah. Bukan berarti yang lain bukan bulannya Allah, tapi keistimewaan Rajab bulan Allah. Maknanya apa? Bulan Allah akan menyiapkan banyaknya ampunan. Makanya di bulan Rajab ada istighfar yang khusus. Allahumma Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Tapi memang dalam lafaz hadisnya Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, boleh itu. Tapi kalau memang udah biasa lisan kita Rabbil firli warhamni wa tub alayya pun juga boleh. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, boleh. Rabbil firli, ya Allah ampuni aku, ampuni dosa-dosaku. Rabbil firli warhamni, berikan kasih sayang kepadaku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Kenapa? Karena Rajab itu bulannya Allah, bulan kita biar banyak minta ampun sama Allah, supaya nanti bersih dosa-dosa untuk menyambut bulan Ramadan. Kapan bacanya? Kapan aja, baca 70 kali. Nah Ibu, zikiran ini
kita bacanya abis sholat fardu. Biasanya kan ketika habis sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu ya. Nah di bulan Rajab, sepanjang bulan Rajab habis sholat fardu dibacanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 70 kali. 70 kali. Baca tuh. Ya, mau sehari baca sekali boleh, tapi kalau cakep mah habis sholat bacanya itu. Jadi selama bulan Rajab habis sholat yang kita baca ini Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Insya Allah pagi sore. Tapi kalau mau tiap sholat cakep. Kenapa? Karena tuh Allah sedang melepaskan banyak ampunan kepada kita, biar banyak juga kita minta ampunnya. Karena dosa kita kan banyak. Dosa saya. Dosa ibu sih enggak lah, enggak beda lah sama saya, sama kita ya. Banyak juga. Dan kemudian baca juga sempurnakan dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba. Itu baca tuh Sayyidul Istighfar. Kalau hari-hari kita cuma bisa baca istighfar doang, nah besok di bulan Rajab di mana bulan banyaknya ampunan, bacanya Sayyidul Istighfar. Kemudian tambahin lagi, karena memang di bulan itu bulan yang Allah muliakan, maka banyaklah kita berzikir muji Allah. Baca tanggal 1 dari tanggal 1 bulan Rajab sampai 10 bulan Rajab, baca Subhanallahil Hayyil Qayyum 100 kali. Ntar tanggal 11 bulan Rajab sampai tanggal 20 bulan Rajab, baca juga Subhanallahil Ahadis Somad. Puji Allah kita. Ini kan zikiran pujian-pujian sama Allah 100 kali. Nanti 21 ke 30, tanggal 21 ke 30 Rajab, bacanya Subhanallahir Rauf 100 kali. Ini sehari aja 100. Kalau tadi istighfar kita banyak dosa habis sholat deh. Nah kalau ini sempetin tiap hari baca 100 minimal. Kira-kira bisa kebaca apa enggak? Bisa. Ibu kan orang yang seneng istighfar. Kesandung aja istighfar. Duit hilang aja istighfar. Beras tipis istighfar. Ya kan, macam-macam istighfarnya kan. Lihat badan dikit gemukan istighfar. Alhamdulillah. Insyaallah lisan kita basahkan dengan memperbanyak istighfar. Catatan yang terakhir, menemui Jumat terakhir di bulan Rajab, nanti ketika khatib naik ke atas mimbar, ya, maka kita membaca zikiran. Apa zikirannya? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, bacanya minimal 35 kali. Insya Allah. Mudah-mudahan kita maknai bulan Rajab besok dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, meningkatkan puasa-puasa sunnah, dan juga memperbanyak amal-amal ibadah, karena Rajab bulannya membibit, Sya'ban bulannya menyiram, Ramadan bulannya panen. Apa yang mau dipanen di Ramadan, kalau bulan Sya'ban gak ada yang disiram. Apa yang mau disiram di bulan Sya'ban, kalau di bulan Rajab gak ada yang dibibit. Makanya besok mudah-mudahan semingguan lagi, ya Allah, biar jauh-jauh dari kemaksiatan, biar jauh-jauh dari kelalaian, mata kita mandang yang baik, telinga kita dengar yang baik, lisan kita banyak berzikir. Pokoknya hari-hari kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin ya Rabbal. Baik jamaah sekalian, dilanjutkan kita membahas fikih Islam, kitab Ghaya wa Takrib, masuk ke bab yang ke-8, faslun fin najasat, pasal tentang penjelasan najis, ya. Faslun fin najasat, udah ketemu?
Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fin najasat wa kullu ma'i kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Illal maniya. Wa ghuslu jami'il abwal wal awrath wajibun illa baulas sabiyyi alladhi lam ya'kul ta'am fa innahu yathuru bi rasyil ma'i alaihi ila akhir. Baik. Teman-teman semua jamaah sekalian, sekarang kita masuk pembahasan tentang najis. Apa sih najis? Kita sering menyebutkan najis ya. Kita bilang itu najis, tapi apa yang disebut dengan najis? Nah, ini penjelasannya. Kullu ma'i, semua benda. Ya. Semua benda yang sifatnya cairan, ya semua yang benda yang cair lah gitu ya. Kharaja minas sabilaini, yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubur. Jangan maknai jorok kalau ngomong fikih ya, karena al fikhu al fahmu ya, karena ya itu pembahasan fikih. Semua benda cair yang keluar dari dua lubang najisun, itu najis. Illal maniya, kecuali air mani. Jadi semua air yang keluar dari dua lubang, bukan air saja, yang bentuknya cairan, yang bentuknya ma'i, yaitu yang lunak gitu ya, yang lunak, yang cairan gitu, itu yang keluar dari dua lubang, maka itulah najis. Saya nggak usah jelasin dua lubangnya apa, karena ibu-ibu udah pada paham. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Yang depan namanya kubul, yang belakang namanya dubur. Kalau ada yang keluar dari dua lubang itu, maka najis ya. Air cairan misalnya, apa aja tuh yang keluar tuh? Misalkan air seni, air apa lagi? Air apa? Keputihan, air madi. Apa itu air madi? Apa air madi? Apa? Sesuatu yang keluar apabila terangsang. Keluarnya madi sebelum mandi nih Bu. Keluarnya madi nggak perlu mandi, tapi cairannya najis. Makanya dikatakan di sini semua cairan tersebut najis illal maniya, kecuali air mani. Air mani keluar, maninya nggak najis, tapi ketika keluar mani harus mandi. Beda sama madi, beda sama wadi, beda sama buang air kecil. Ibu buang air kecil udah berwudu, wudunya batal, tapi nggak harus mandi besar, nggak usah. Repot nih kita kalau mandi dikit-dikit mandi. Kalau air buang air kecil mandi, emak-emak paling demen banget sama beser. Ya, jadi kalau buang air kecil nggak harus mandi janabah, cuma tuh airnya najis. Keputihan, keluar keputihan bagi perempuan, kalau sholat perhatiin, lihat pakaian dalam kita jangan sampai ada cairan, karena kalau nggak dihilangkan, kalau nggak disingkirkan, kita sholat bawa najis, sholat kita nggak sah. Ya, keluar keputihan nggak perlu mandi, keluar madi nggak perlu mandi, cuma cairannya itu najis. Keluar mani cairannya suci, tapi kalau keluar maninya perlu mandi. Apa bedanya mani sama madi? Kalau mani, ya, kalau madi keluar lebih awal daripada mani. Madi biasanya itu keluar apabila melihat sesuatu yang merangsang. Baru melihat sesuatu atau merasakan sesuatu dan terangsang, baru keluar mandi. Dia stop nggak sampai keluar mani, cairannya najis tapi tidak wajib mandi. Tapi kalau sampai keluar mani,
maninya, cairannya Tidak najis. tidak najis. Kenapa? Karena mani ini adalah cikal bakal manusia. Makanya nggak ada manusia meninggal disebut bangkai, nggak ada. Kenapa? Karena sumbernya dari yang suci. Gitu ya. Jelas ya. Jadi ada yang keluar dari 2 lubang kecuali mani, itu semua najis. Wa ghuslu jami'il abwal, dan membasuh tempat keluarnya air kencing, wal auros, ataupun buang air besar, wajibun, hukumnya wajib. Jadi kalau ibu habis keluarin buang air kecil atau buang air besar, jangan lupa cebok. Jangan lupa bersihin, istinja, karena itu wajib. Ya. Istinja. Jangan lupa istinja. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib untuk menghilangkan najis di 2 lubang tempat keluarnya. Wajib. Ya. Kita pernah dengar ya Bu, satu riwayat bahwa ada orang yang dikubur, kemudian dia mendapatkan siksa. Baginda Rasul lewat mengambil pelepah kurma yang basah, kemudian diletakkan di atas kuburan tersebut. Kata sahabat, Rasul, apa yang kau lakukan? Saya meletakkan pelepah kurma yang basah di atas kubur. Selama pelepah kurma tersebut basah, maka sebagai pengampunan dosa orang dan sebagai peringanan orang yang di dalamnya diazab. Apa yang mereka lakukan? Apa yang orang tersebut lakukan, Rasul? Kata sahabat, kata baginda Rasul, mereka melakukan bukan hal-hal yang berat, mereka melakukan hal-hal yang tidak disadari bahwa itu ternyata termasuk dosa dan dia mengabaikannya. Apa itu? Ketika dia buang air kecil, dia tidak bersih dalam istinja. Ya, bersih. Istinjanya nggak bersih. Kita udah pernah bahas belum istinja di sini? Pernah ya, pakai batu, pakai tisu, ya udah pernah kita bahas. Artinya kalau istinja biar bersih. Ya, kenapa? Karena itu berpengaruh. Kenapa? Hikmahnya apa? Bahwa ketika kita beristinja tidak bersih, maka kita membawa najis ke dalam sholat. Kalau sholat kita membawa najis, maka sholat kita nggak sah. Makanya harus bersih. Makanya dianjurkan kalau mau sholat ke kamar mandi dulu, bersih dulu, ngedeham dulu, istibro dulu, bersihin dulu. Sebelum wudu, bersih, lihat, pastikan baik badan, baik pakaian, adakah najis. Kalau ada najis kita singkirkan. Jadi sebelum wudu lihat dulu tuh, bersih dulu. Setelah bersih pasti baru wudu sholat. Jadi yakin hati kita. Di antara kehusyuan sholat itu adalah selesaikan semua hal-hal yang mengganggu. Contoh, ini kayaknya ibu tipenya gampang buang air kecil gitu. Apa namanya? Itu bahasa Jagakarsa ya, bahasa tinggi itu ya. Misalnya suka beseran gitu, makanya sebelum sholat bersihin dulu, istibro, pipis kemudian istibro dulu supaya bersih dan yakin. Karena berapa banyak orang ketika Allahu Akbar baru pengen buang air kecil. Menahannya makruh. Kenapa? Menghilangkan kehusyuan, mengurangi kehusyuan. Ayo bersih. Bukan hanya itu, perhatikan pakaian kita. Maaf nih, seorang perempuan juga seorang laki-laki, lihat pakaian dalam kita bagaimana. Karena biasanya pakaian dalam ini adalah sangat sensitif, bisa terkena najis. Kenapa? Karena pakaian dalam adalah dimana untuk menutupi 2 lubang tadi. Makanya kalau bisa lagi buang air kecil, lihat, bersihin. Kalau ada najisnya, singkirkan. Sholat nggak usah pakai pakaian dalam, nggak apa-apa. Yang penting nggak bawa najis. Makanya bawa pakaian dalam biar banyak. Ibu mau jalan seharian bawa di setengah lusin. Mending pakai pentil aja. Penjualan. Tapi awas jangan sampai jatuh. Ya, Allah, dikantongin di sini. Jatuh lagi. Dipanggil sama tukang parkir, bu itu apaan, bu jatuh bu? Bu ya saya mau ke kamar mandi ini, ya Allah. Ya harta karun keluar ya. Bisa jatuh, bisa lah. Ya baik, nah, itu najis ya. Jadi najis itu adalah yang keluar ya dari 2 lubang tadi. Baik, yang selanjutnya membasuhnya, menghilangkannya hukumnya wajib. Baik buang air kecil maupun buang air besar. Illa baulas sobiyyi,
kecuali jadi ngebersihinnya bener-bener sampai harus yakin hilang licinnya sampai kesat gitu ya. Illa baulas sobiyi, kecuali tempat keluarnya air seni as-sobi, anak laki-laki yang kecil, alladzi lam yaqulut ta'am, yang memang dia belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Laki-laki yang dia cuma minum susu ASI, air susu ibu aja, nggak kecampuran dengan makan makanan, maka cara membasuhnya fa innahu yaqduru birashil ma'i alaih. Cara menghilangkannya, cara membersihkannya hanya memercikkan air aja, baik di tempat lubang keluarnya atau ketika di pakaian. Ya, jadi ketika di tempat keluarnya itu si bocah itu, ya udah bersihin aja gitu. Ya, karena termasuk najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Ada najis yang mukhaffafah, ada najis yang mutawassithah, ada najis yang mughallazah. Najis yang ringan, sedang, berat. Kalau yang mukhaffafah, yang ringan itu tuh Kucing bayi. ya, anak bayi laki-laki belum makan apa-apa, baru minum susu ibunya aja, maka termasuk najis yang mukhaffafah, yang ringan. Jadi percikkan aja, yakin hilang, baik di tempat keluarnya maupun di pakaian. Misalkan kita lagi ngegendong, ini anak belum makan apa-apa, baru minum ASI doang, maka dipercikan cukup, karena termasuk najis yang mukhaffafah. Nah, najis yang mutawassithah, najis yang tengah, termasuk darah. Kita bahas nih, termasuk darah, termasuk nanah, ya, termasuk bangkai, ya, itu yang sedang. Tapi ada najis yang mughallazah, najis yang berat. Apa itu yang berat? Nah, liur anjing. Berbeda hukum, berbeda levelnya, berbeda cara membasuhnya. Nah, kalau yang mukhaffafah cukup dipercikan saja, selesai. Ya. Nah, tapi kalau yang tadi tuh, mohon maaf, cairan kita nih, cairan ibu-ibu, kan ibu-ibu udah makan apa aja ya? Bakso juga dimakan, mie ayam dimakan. Wah, ini udah masuk naik levelnya, level yang mutawassithah. Najisnya najis yang sedang, jadi harus dibersihkan sampai hilang baunya, sampai hilang warnanya, dan gak ada rasanya. Pokoknya hilang bau gitu, ya. Baik, tapi kalau mukhaffafah aman, dipercikan saja. Kemudian wala yufa an syai'in minan najasat, tidaklah dimaaf bagi semua benda-benda najis. Hukum najis tetap najis. Ya, apa itu yang najis? Ya tadi darah, ya, nanah. Saya pernah catat tuh, saya pernah bahas kalau nggak salah. Ya, ada macam-macam najis ketika lagi membahas tentang masalah istinja. Apa aja tuh? Bukan, mengenai masalah kulataini, yang dua kulah tuh. Apa aja tuh yang disebut najis? Darah, nanah, bangkai, kemudian muntah, ya. Nah, itu termasuk cairan yang beralkohol, ya, itu adalah najis. Tapi najisnya najis yang mutawassithah, najis yang sedang. Maka dibersihkan, memastikan dibersihkannya, ya dibersihkan, hilang baunya, hilang rasanya gitu. Ya. Nah, jadi wala yufa an syai'in minan najasat, tidak ada kemaafan apabila najis. Ya najis, ya tetap najis. Tidak ada kemaafan bagi seluruh benda yang najis. Pokoknya nggak ada hukum najis berubah jadi suci. Biarpun sudah disuling, contoh air seni kan keluar dari dua lubang, di antara dua lubang, kan najis. Cuma itu air seni disuling, diolah dengan alat yang begitu canggihnya, akhirnya yang kuning jadi putih, yang nggak ada baunya, nggak ada rasanya, pokoknya enak tuh air seni. Setelah disuling berubah jadi air mineral. Contoh kayak gini nih, Ini air apa nih? Air mineral. Diminum boleh? Bismillah.
Haus. Bismillah. Modus terus ya saya. Misalnya air seni kan najis, disuling, diolah, entah dengan cara bagaimana canggih, akhirnya nggak ada rasa, nggak ada bau, nggak ada warna berubah. Pokoknya jadi bening begini. Boleh nggak? Enggak. Karena sumbernya najis, najis tetap tidak termaafkan. Mau kata disuling, mau diolah jadi seperti cairan, tetap najis ya sumbernya najis. Illa kecuali, ada kecualinya. Al-yasira minad dami wal qaih, kecuali darah dan nanah yang jumlahnya sedikit, itu dimaaf. Ya, jumlah darah kan najis, mutlak darah najis. Nanah najis. Tapi ketika jumlahnya dia sedikit, maka dimaaf. Seperti apa yang jumlahnya sedikit? Contoh, ibu lagi duduk, udah punya wudu, kemudian garuk, pas garuk luka dikit, ada darahnya kan? Iya. Itu dimaaf. Ya, kalaupun terbawa ketika sholat dimaaf. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit. Misalnya ada cantengan kaki. Ibu kan suka cantengan nih. Ada nggak yang lagi cantengan? Ya, agak bisa diem gitu, jalan-jalan gitu. Atau kesempit. Cantengan tuh kukunya kelepas atau bagaimana gitu ya. Ada nanahnya. Lagi mana nih mau sholat? Gak mungkin kita bisa singkirkan. Jumlahnya nanah sedikit, dimaaf. Jerawat. Ya, jerawatan. Allahu Akbar, tiba-tiba nggak terasa berdarah misalnya, itu dimaaf, nggak usah ragu karena jumlahnya sedikit ya. Baik luka yang jumlahnya sedikit itu dimaaf. Jadi ketika sholat ada kita ngelihat darah baik di badan maupun di pakaian, ketika sedikit maka dimaaf. Tapi kalau memang banyak, itu sudah harus kita singkirkan. Tahu ya, masuk ke dalam kategori mana yang banyak, mana yang sedikit, tahu ya. Sedikit itu yang sekira-kira memang tidak mudah terjangkau mata gitu. Ya, dan kegores ke luka, jerawat, luka di telinga misalnya, kemudian mungkin luka di mulut, ada darah pas kita lagi sholat, terus tiba-tiba ngeludah, ada darahnya gitu ya, itu dimaaf. Tapi lain soal nih Bu, kalau masalah wudhu kan dalam keadaan yang belum berhadas. Maaf, ibu belum berwudhu maka sedang berhadas. Ketika ibu berwudhu maka akan mengangkat hadas. Maka air yang dipergunakan untuk mengangkat hadas mutlak airnya harus suci, mensucikan. Kalau kumur-kumur, pas kumur-kumur masih merah karena darah, karena sebab kita lagi berwudu, ya bersihkanlah sampai memang airnya itu bening. Kenapa? Karena air tersebut menjadi mutaghayyir, airnya berubah. Tadinya yang kita pegang airnya bening, kita masukin ke mulut, kita kumur-kumur, kita keluarin lah, jadi berubah. Berarti kondisinya air yang masuk itu menjadi air yang berubah. Kalau air yang berubah seperti air teh, bisa nggak dipakai buat berwudu? Suci, tapi nggak mensucikan. Air kelapa bisa nggak dipakai buat bersuci? Pakai minum boleh, mau pakai mandi boleh. Tapi ketika berwudu, air yang sudah berubah nama maka nggak bisa. Air teh, air kopi, air kembang, ya sama. Ketika airnya mutlak kemudian dia berubah, apalagi berubahnya dengan najis, tujuannya untuk mengangkat hadas, maka disitulah kita harus bersihkan dulu. Sama kayak gini, ibu pakai bedak, ya makanya kalau mau wudhu bersihin dulu gitu supaya nggak ada yang nempel. Ketika ibu pakai basuh wajah, ya fa'ghsilu wujuhakum, basuh wajah. Pas basuh wajah karena mungkin bedaknya tebal atau mungkin ada bekas lipstiknya, airnya berubah jadi merah, maka air tersebut menjadi air yang berubah.
maka tidak sah pada basuhan wudhu. Jadi makanya kalau mau basuh wajah dalam berwudhu, mau berwudhu bersihin dulu supaya ketika kita basuh air, kita bawa air ke wajah, airnya tidak berubah, baik coklat kena bedak ataupun merah kena bibir, lipstick. Ya, jadi bersihin dulu supaya ketika kita basuh, kok jadi merah nih? Nah, ketika merah itu airnya berubah, air berubah suci tapi tidak bisa mensucikan. Hati-hati. Ya, jadi makanya sangat-sangat kita detail. Kalau mau sholat, Bu, pastikan kita bersihin nih wajah, make upnya, ya. Kalau pakai bulu mata palsu, lepas dulu bulu matanya. Ibu pada pakai bulu mata palsu nggak nih? Pakai. Asli semua ya. Alami semuanya. Kalau pakai foundation yang memang melapis itu dulu, diusap dulu. Tapi kalau yang sekiranya hanya bedak-bedak, dimaaf, asalkan tidak merubah air. Tapi kalau misalkan foundation yang melapis, maka harus dibersihkan. Alis, lipstick, ya. Sekarang lipstick yang waterproof mahal, Bu. Tapi waterproof itu nggak bisa masuk air wudhu, jadi makanya dihilangkan. Lebih resik, maka itulah jihad kita sebagai seorang wanita. Nggak kita jihad kita nggak sampai ke negara Palestina, ke Gaza, enggak. Tapi jihad kita yang dilihat oleh Allah adalah ketika kita bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Ya, nah itulah ketika darah yang kecil dimaaf, ya, darah atau nanah yang sedikit dimaaf. Wa malab nafsalahu sa'ilatun iza waqa'a fil ina'i wa ma la nafsa lahu, dan juga tidak menjadikan najis atau termaafkan apabila waqa'a fil ina'i, ada binatang kecil, ada jiwa binatang yang tidak mengalir darah. Maksudnya ada binatang yang tubuhnya tidak ada darahnya. Ada nggak hewan kecil tapi nggak ada darahnya? Ada ya? Iza waqa'a fil ina'i, apabila dia berada di sebuah bejana, wa mata, dan dia mati, berarti jadi bangkai. Binatang kecil yang tidak mengalir darah, dia ada di dalam bejana, wa mata, dan mati fihi di dalam bejana, fa innahu la yunajjisuhu, maka itu tidaklah najis. Binatang kecil mati jadi bangkai, cuma dia nggak ada darahnya. Ketika ada di dalam bejana, maka dia tidak najis. Ya, itu dimaaf. Apa diantaranya? Semut, lalat, kecoa, apalagi? Cicak ada nggak? Buaya. Cicak ada darah ya, cicak? Gede banget Nggak itu. tahu, nggak pernah. Kayaknya nggak ada ya. Cicak nggak pernah ya. Ya, pokoknya gitu-gitu deh ya. Serangga, pokoknya yang nggak ada darahnya gitu. Semut ada nggak sih Bu darahnya, Bu? Nggak ada. Nyamuk? Ada. Lalat? Nggak ada. Lalat yang nggak ada kan? Cicak. Cicak ada. Kecoa juga nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kecoa aku sering injek jerut gitu. Kalau nyamuk itu kan dia ketika berdarah, darah kita sebenarnya, Iya. bukan darahnya dia. Ya, makanya Iya, tapi kalau dia masuk kurus dia kita tebak minum nggak ada darah. Kenapa dia ketika ditepok gitu berdarah? Karena itu darahnya darah kita yang diminum, bukan darahnya dia. Coba dan ntar kalau ada nyamuk di rumah ibu tanya, itu darah siapa tuh? Ya Allah, ya. Nah jadi gitu, ketika ada binatang yang tidak mengalir darah pada tubuhnya, dia mati, bangkai. Tapi ketika ada di dalam bejana, maka dia najis dan dimaaf, ya. Termasuk dimaaf karena sesungguhnya kan bukan mengalir darahnya dia. Dimaaf, sama serangga, semut, lalat. Kenapa? Karena jumlahnya memang kecil. Wallahu a'lam, ya. Kemudian apalagi? Udah jelas ya perbedaannya ya. Kemudian wal hayawan. Nah, akan tetapi hewan-hewan hidup
kulluhu thahirun. Nih, hewan-hewan kalau lagi hidup mereka suci. Anjing dan babi. Ya. Biar kata anjing misalnya, pegang ininya nih, apa namanya, badannya. Ya suci. Cuma air liurnya. Ya. Nah, kita ngomongin anjing sama babi ada khususan. Cuma artinya kalau memang misalnya kita lagi jalan megang badannya anjing, maka itu dimaaf karena nggak ada, belum tentu najis di badannya. Cuma kalau liurnya jelas. Kalau kering apa? Kucing. Kering. Semua hewan yang hidup kulluhu thahir, semuanya suci. Nah, illa kecuali al-kalba wal khinzir, anjing dan babi. Ya. Oh ya, berarti hewan hidup, saya ulang ya, saya ralat, hewan yang hidup semuanya suci kecuali anjing dan babi. Ini khusus nih. Kenapa begitu? Ya itu sudah menjadi syariat, menjadi aturan dalam Islam, ya. Wa ma tawallada minhuma, dan juga apa-apa yang lahir dari keduanya. Au min ahadihima, atau salah satu di antara keduanya. Gini, babi jelas najis, anjing jelas najis. Tadi saya ralat ya, masalah anjingnya. Tapi maksudnya kalau kita menyentuh badannya itu karena ya bukan, kecuali liurnya gitu. Gini, tapi jelas dari mulai semuanya nggak bisa dipakai. Kalau anjing, babi, kulitnya, dagingnya, Tulang. semuanya nggak bisa dipakai. Meskipun kulitnya udah disamak, tetap dia najis. Buaya kan dagingnya nggak bisa kita makan, haram buat kita makan. Kenapa? Karena dia hidup pada dua alam. Dagingnya nggak bisa kita makan. Ketika mati, jadi bangkai. Kulitnya buaya bisa nggak kita pakai? Bisa dengan syarat kita samak dulu, kita dibersihin, diseset, dikasih kecut, dicemur, maka bisa. Makanya kan suka ada tuh gesper tas pakai kulit buaya, boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi kulit babi, kulit anjing, meskipun jadi indah, meskipun jadi bagus, meskipun harganya mahal, udahlah disamak, tetap najis. Itu perbedaannya. Nah, termasuk ini, ya, wa matawallada minhuma, Bu, ketika lahir dari kedua binatang itu, au min ahadihima, atau salah satu di antara keduanya. Maksudnya gini, kambing dikawinin sama anjing, contoh, kawin anjing sama kambing, si kambing yang betina, kambing melahirkan anak anjing. Anak anjing. Melahirkan anak kambing sama anak anjing. Rupanya mirip kambing, badannya kambing, ngembeknya kambing. Cuma jantannya bapaknya si anjing. Maka tuh si anak kambing itu, si anak Anjing. si kambing yang keluar dari rahimnya kambing yang hasil dari hubungan dengan anjing segitiga antara kambing dengan anjing, maka jelas najis. Kenapa? Karena keturunannya si anjing, keturunannya. Sapi dikawin sama babi atau dikawin sama anjing, lahirnya anak sapi, kulitnya bagus, suaranya sapi, ya sapi gitu. Tapi pembuahannya dari babi atau dari anjing, maka si sapi tersebut jelas najis. Kenapa? Bapaknya soalnya. Bapaknya. Atau sebaliknya, yang betina anjing, yang ngejantanin iya, sapi, kambing gitu ya, pokoknya ya, pokoknya bisa kita makan. Ayam bisa nggak ayam? bisa. Contoh deh, contoh. Yang melahirkan si kambing atau babi melahirkan anak mirip
bapaknya. Mirip ibunya. Saya ulang. Yang hamil sapi setelah dibuahi sama anjing, contoh kasus ya, setelah dibuahi sama si anjing jantan menggauli kambing betina. Si kambing betina bunting hamil, yang dilahirkan kambing. Iya bukan sapi dong. Masa si kambing dibuahi sama anjing yang lahirnya sapi? Berarti 3. Ini ada segitiga nih. Kata si kambing, kan saya dibuahi sama si anjing. Lah kenapa yang lahirnya sapi? Mungkin pernah khilaf kali itu anjing itunya tuh selingkuh. Kambing melahirkan anaknya hasil pembuahan dari anjing atau babi. Cuma ketika dia lahir, tuh si kambing lahir, anaknya kambing, kakinya kambing, wajahnya kambing, kembali juga kambing, dilahirkan dari kambing. Padahal karena bapaknya anjing. Tadi kasus pertama gitu ya, jelas nggak bisa. Sama yang kedua, emaknya anjing, lahirnya bentuknya kambing, tetap nggak bisa. Pokoknya di antara, pokoknya mau bapaknya mau ibunya, tetap ketika melahirkan itu tetap jadi najis, nggak boleh kita makan. Makanya ibu kalau beli cari tahu, tanya dulu bapaknya siapa ini. Ibu beli sapi, ini sapi kawinnya sama siapa? Ini keturunannya jelas nggak nih? Kalau ada akte lahirnya boleh supaya kita makannya mantep. Ya Allah, itulah pentingnya kita berhati-hati ya. Halal, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Ya, itu jelas ya. Baik. Nah, kemudian wal maitatu kulluhan najisatun. Mayit, bangkai semuanya najis, illa samak kecuali ikan, wal jarad belalang, wal adamiyya manusia. Jadi kalau ada yang mati dibilang bangkai kecuali belalang, ikan dan manusia. Manusia mati nggak bisa dibilang bangkai. Kenapa? Karena terbuat dari asalnya suci. Kemudian kalau ikan, belalang memang sudah menjadi qadarullah, sudah menjadi ketentuannya Allah. Ikan tiba-tiba mati di lautan, bisa kita makan. Belalang bisa kita makan, artinya menjadi suci. Kenapa? Meskipun dia matinya dalam keadaan yang tidak tersembelih, misalkan gitu ya. Ikan mau kata kita ketemuin dia lagi udah tiba-tiba mati, beda sama ayam. Ayam kita temuin tiba-tiba langsung pingsan di depan rumah kita. Pastikan dulu nih matinya keinjek motor apa memang kesembelih gitu. Kalau kesembelih jelas halal karena sembelihnya dengan syariat. Tapi kalau misalnya ayam kabur lantai 7 jatuh pingsan, nah kalau dia masih kelepek langsung bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, halal. Cuma kalau ketika dia jatuh dia mati, maka itu jadi bangkai, nggak boleh kita makan. Sapi dagingnya boleh kita makan kalau disembelih secara syariat. Sapi lari nyangkut di got ketika mau disembelih, kalau dia lagi dalam keadaan pingsan langsung sembelih bismillahirrahmanirrahim, maka halal. Tapi kalau ketika kita lihat udah keburu mati, maka jadi bangkai. Semuanya haram, semuanya tidak bisa dipergunakan kecuali kulit yang disamak. Jadi makanya pentingnya kita makan sesuatu yang halal dengan hewan yang disembelih secara syariat. Yang terakhir itu najis ya. Nah, wa iza takhallalatil khamratu. Nah, ini ngomongin khamar Bu, ngomongin arak. Apabila takhallalat berubah khamar binafsiha, berubah sendiri, tahurat, maka suci. Maksudnya bukan araknya yang suci, tapi hasil perubahan arak itu menjadi apa? Arak
didiemin dengan sendirinya. Misalnya ada arak nih khamar, didiemin nih. Dalam waktu beberapa hari didiemin, dia berubah jadi cuka. Yang mana? Oh iya, maaf saya lupa. Yang paling bawah ya. Jelas, ikan, belalang dan manusia itu bukanlah bangkai. Nah, wa yughsalul ina'u, ada yang lupa di paling bawahnya. Dan membersihkan bejana min wulughil qalbi wal khinzir, cara membersihkan sesuatu atau bejana atau pakaian min lughil qalbi wal khinzir, dari jilatan anjing ataupun babi, sab'a marratin ihdahunna biturab, bersihin 7 kali, dan diantara salah satunya menggunakan turab, menggunakan tanah yang suci. Kenapa? Karena najisnya najis yang mughallazah, najis yang mukhaffafah ringan, percikin aja. Najis yang mutawassithah sedang, dia dibersihin pakai air. Udah hilang baunya, udah hilang bentuk, udah hilang warna. Tapi kalau najis mughallazah, najis yang berat adalah harus dibersihkan dengan 7 basuhan air, dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Kenapa? Karena aturannya seperti itu, dan memang karena najisnya berat harus tidak cukup dia hanya dengan air, tidak cukup dengan sabun, tapi harus dengan tanah. Itu mughallazah. Najis apa? Jilatan anjing dan jilatan, kecuali udah kering. Contoh, kita datang ke salah satu sofa, yang sofa itu yang kita nggak tahu pernah dijilat sama anjing, udah kering, dimaaf kalau kering. Tapi kalau basah, nah itu tuh yang harus jelas kita harus bersihkan. Wa yughsalu min sa'irin najasat marratan wahidah. Tapi kalau najis biasa ya, najis bukan najis jilatan anjing dan babi, maka ya udah marratan wahidah, udah bersihinnya sekali aja. Cukup, yang penting udah hilang warna, udah hilang bau ya. Ta'ti alaihi thalathatu afdol, tapi basuhan ngebersihin 3 kali itu lebih afdol. Sekali dibersihin, yang najis mutawassithah darah dibersihin, udah hilang, cukup. Tapi lebih afdol 3 kali. Nanah di pakaian kita dibersihin pakai air, bisa hilang ya. Kemudian hilang najisnya, cukup sekali. Tapi kalau lebih afdolnya lagi sampai 3 kali. Jelas ya, perbedaan najis mukhaffafah, mutawassithah, mughallazah, dari levelnya pun dari cara menghilangkannya. Harus 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah yang suci. Yang terakhir, wa iza takhallalatil khamratu. Nah, apabila berubahnya khamar arak itu jelas najis ya, haram ya. Ini khamar nih, contoh khamar. Khamar ini jelas haram. Dia najis ya. Memabukkan ya, khamar itu memabukkan. Apa khamar terbuat dari apa? Dari anggur yang difermentasi, dia menghasilkan buihnya memabukkan. Atau kurma yang direndam dalam jangka waktu sekian hari. Itu Bu, kalau kita masukin kurma ke wadah, itu namanya air nabis, sunnah. Ibu malam celupin kurma 3 misalnya, itu airnya berubah, besoknya minum, itu sunnah, air nabis namanya. Tapi kalau didiemin tuh kurma sampai 36 jam ya, saya belum tahu nih, telitinya belum tahu, tapi 36 jam berarti hampir 2 harian ya, 2 hari kurang, maka rendaman nabis tadi itu bisa berubah menjadi khamar. Anggur difermentasi, anggur kita makan buahnya aman. Tapi kalau itu anggur difermentasi, diolah, akhirnya diambil sarinya, digodok, ada buihnya itu memabukkan, itu namanya khamar. Nah, kemudian anggap ini sudah berubah menjadi khamar. Nah, si khamar ini, arak ini didiemin berhari-hari, tiba-tiba berubah jadi cuka. Karena khamar berubah menjadi cuka, tapi dengan sendirinya, nggak diapa-apain, nggak kemasukan apapun, maka si cuka yang tadinya khamar maka tohurat, maka jadi suci. Perubahan
arak dengan sendirinya maka jadi suci. Wa idza taqallala wa in takhallalat bitarhi syai'in, tapi apabila berubah karena kemasukan sesuatu fiha di dalamnya lam tathur, maka itu tidak suci. Bedanya kalau didiemin begini aja kagak diapa-apain maka dia suci. Tapi kalau sekiranya nggak sengaja kemasukan sendok, nggak kemasukan daun, berubah, maka dia tidaklah suci. Kenapa? Disebabkan karena ada yang lain yang merubahnya. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi khamar itu awalnya dari anggur, berubah dia menjadi khamar. Nah, khamar didiemin berubah lagi jadi cuka, cukanya jadi suci selama tidak kemasukan sesuatu atau tidak ada yang merubahnya. Jadi suci apabila berubah dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Insyaallah pembahasan tentang darah yang keluar dari kemaluan wanita, insyaallah pembahasannya 4 bulan lagi. Karena bulan depan kita tawakufan, karena tawakuf nggak buka kitab ibu ya, kitabnya insya Allah di pertemuan setelah bulan Syawal insya Allah. Terima kasih, mohon maaf mohon ridho, mudah-mudahan ada manfaatnya karena pembahasan panjang, udah hampir jam 3 lewat, udah menjelang asar. Baik, kita tutup majelis kita dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin mantap kita, makin tahu kita tentang hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahsani ahlil khair. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir dawahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengajiannya kayak kita pergi kemarin di pagi tuh kayak gitu. Salli ala Muhammad ya Rasulullah, ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Habiballah, ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rasulullah, ya Rabbi salli alaihi wa Yes.
وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا. ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا. ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا. ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا. نسمات هواك لها رجل تحيا وتعيش بها المهج
الناس سوى قوم عرفوك غيرهم همج همج نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها الأمج الناس سوى قوم عرفوك غيرهم همج وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى دنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا ولا درج العليا درجوا يسمعت هواك لها رجو تحيا وتعيش بها الموج بل الناس سوى قوم عرفوك غيرهم هرجوا يا بدر بذر النفر الدار الحب طهان رجال يا بدر بذر النفر الدار الحب طهان رجال فمتى بوصالك يا عملي فمتى بوصالك يا أملي الحاد الحب الحاد الحب الحاد الحب لها لا أجرد نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها الحوج والناس سوى قوم عرفوك غيرهم هرج هرج مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا وقسنا ورعانا اغفر خطايانا وقسنا ورعانا وزدنا إيمانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا وقسنا ورعانا اغفر خطايانا وقسنا ورعانا وزدنا إيمانا يا مولانا وزدنا إيمانا يا مولانا وزدنا إيمانا يا مولانا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi